Selamat malam Mem Retno, saya Panjari Prabowo dan bersama rekan saya Arvin Priyandika Utama, kami akan menjelaskan tentang masalah yang pertama global warming issues, yang kedua G20 Working Groups Agenda, dan yang ketiga yaitu trade and development issues atau isu-isu perdagangan dan pembangunan. Langsung saja kita ke topik yang pertama yaitu global warming issues. Seperti yang kita ketahui, global warming atau pemanasan global merupakan peningkatan rata-rata suhu di bumi. Ya, suhu bumi yang terus meningkat menyebabkan berbagai masalah lingkungan yang bisa berdampak kepada masalah sosial bahkan ekonomi. Yang menyebabkan pemanasan global ini salah satunya dikarenakan oleh efek rumah kaca. Efek rumah kaca muncul karena meningkatnya polusi seperti karbon dioksida dan metana. Dikutip dari Ensiklopedia Britannica, pemanasan global pada pertengahan abad ke-20 disebabkan karena kegiatan manusia. Kegiatan manusia ini menggunakan bahan bakar fosil, pembakaran sampah, hingga pembakaran hutan yang menyebabkan kadar polusi meningkat. Pemanasan global ini menyebabkan perubahan pada bumi. Banyak sekali perubahan pada bumi. Dampak tersebut tidak langsung terjadi dan terlihat, namun perlahan akan menyebabkan perubahan yang membawa kerugian untuk kehidupan makhluk hidup. Bersumber dari life science, dampak-dampak yang terjadi akibat pemanasan global yaitu seperti perubahan cuaca yang ekstrim, es di kutub selatan dan utara mencair, air di kebanyakan sungai menjadi menghangat, dan naiknya level ketinggian air laut. WWF memberikan beberapa cara untuk menanggulangi perubahan iklim dan pemanasan global, seperti mengurangi sampah, terutama sampah plastik dan bahan yang tidak bisa terurai lainnya, lalu membeli dan menggunakan produk ramah lingkungan, melakukan donasi untuk perbaikan dan pelestarikan lingkungan, lalu membuang sampah pada tempatnya dan mendaur ulang sampah jika memungkinkan. Dan yang terakhir, menggunakan alat transportasi publik untuk mengurangi polusi. That's all about first issues. Selanjutnya isu kedua yaitu G20 Working Groups Agenda. Indonesia akan menjadi tuan rumah presidensi G20 tahun 2022. Menurut Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan mengatakan terdapat 6 agenda prioritas yang diangkat dalam agenda Finance Track Presidensi G20 Indonesia 2022 mendatang. Yang pertama, exit strategi untuk mendukung pemulihan. Sri Mulyani menyadari semua negara tidak terkecuali melakukan kebijakan yang luar biasa untuk menyelamatkan perekonomian, menyelamatkan masyarakat dari pandemi, dan melakukan counter cyclical baik pada fiskal, moneter, dan regulasi keuangan. Kedua, mengatasi dampak pandemi untuk mengamankan pertumbuhan di masa depan. Ketiga, sistem pembayaran di era digital yang ditangani oleh Bank Indonesia. Keempat, keuangan berkelanjutan di mana forum diskusi akan fokus pada tujuan keberlanjutan dan pembiayaan perubahan iklim yang kredibel dan menciptakan keadilan bagi semua negara. Kelima, inklusi keuangan. Sri Mulyani mengungkapkan agenda ini akan mengeluarkan inklusi keuangan terutama terkait peran teknologi digital dan peluang untuk meningkatkan akses bagi UMKM dalam hal pembiayaan dan pemasaran. Terakhir, agenda prioritas Finance Track adalah perpajakan internasional. That's all about second issues. Next, the last issue is isu dalam perdagangan dan pembangunan. Dilansir dari situs Bank Indonesia, isu pertama adalah penguatan International Monetary System atau IMS. Salah satu mitigasi yang menjadi fokus bahasan adalah sinkronisasi kebijakan normalisasi yang ditempuh negara maju dan respon yang dilakukan negara berkembang melalui penguatan Global Financial Safety Net dengan mendorong kolaborasi antara GFSN dan Regional Financing Arrangements. Kedua, ekonomi digital. Perkembangan ekonomi digital dipengaruhi oleh berbagai risiko. Untuk itu, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dan akan mengemuka dalam pembahasan pertemuan tahunan. Antara lain, dampak ekonomi digital terhadap perekonomian, sistem pembayaran, central bank operation, cross-border arrangement, and collaboration. Ketiga,
Peran serta pihak swasta untuk mendukung pembiayaan pembangunan infrastruktur negara berkembang. Pembahasan isu ini dalam pertemuan tahunan diharapkan dapat menghasilkan kerangka kebijakan yang jelas dan konsisten, tata kelola yang baik, iklim usaha yang mendukung, serta inovasi model pembiayaan. Keempat, penguatan aspek ekonomi dan keuangan syariah. Dan yang kelima, isu-isu terkait sektor fiskal, yaitu urbanisasi, ekonomi digital, human capital, manajemen risiko bencana, perubahan iklim, dan pembiayaan infrastruktur. Sekian topik-topik yang sudah kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih.